Kembali lagi di Sinema KW. Kali ini dengan kengerian kelompok psikopat kanibal pemburu para petani dalam film yang berjudul 40 Acres, menceritakan kehidupan para kelompok keluarga petani dalam menjaga ladang mereka setelah terjadinya wabah jamur yang menyebabkan kepunahan hewan di seluruh dunia. Apakah mereka bisa menjaga ladang 40 hektar itu dengan baik? Simak ceritanya sampai selesai. Cekidot. Berlatar tempat di Kanada, setelah kepunahan hewan melanda dunia, terjadinya krisis makanan. Di sini ladang adalah aset paling berharga. Lalu diperlihatkan sekelompok orang menyusup ladang yang sangat luas milik suatu keluarga. Ternyata mereka mencoba menjarah tempat itu, namun sepertinya bagi mereka orang luar hanyalah sebuah ancaman. Dikiranya mudah bagi mereka menjarah tempat itu, akan tetapi tanpa banyak omong, kepala mereka berlubang satu persatu. Keluarga itu terdiri dari Manny, Hailey, Cookie, Nohta, Rainy, dan Dennis. Keluarga itu dipimpin oleh Nohta dan Hailey. Mereka disebut dengan keluarga Freeman. Saat makan malam, mereka sedikit bercanda sembari mengevaluasi kejadian hari itu. Hailey, orang yang sangat disiplin dan tegas, anak-anaknya selalu mendapat nasihat pedas darinya. Di akhir pekan, Manny mendapat tugas mengambil barang di gudang milik beberapa aliansi para petani. Head to the depot for a drop off to Augusta at the end of the week. Do not engage. These folks will kill you for the. Mereka memiliki aktivitas rutin yang dilakukan setiap harinya, mulai dari olahraga pagi, menjaga tanaman, memperbaiki gerbang pembatas, hingga mendengar update status petani tetangga. Mereka juga mencari biji-bijian rempah, latihan menembak, dan menebar benih jagung di ladang. Hailey sedang mendengarkan radio. Dia dimintai pertolongan oleh keluarga Augusta karena ada kabar buruk pada salah satu keluarga petani di sana. Akan tetapi Yeah, well, with the lemons missing, that makes it three. Can't risk the exposure. They said you died. berpindah ke Manny. Pagi itu dia bersiap untuk patroli di sekitar ladang keluarga mereka dan juga mengambil barang di gudang yang ditugaskan oleh Hailey sebelumnya. Saat mendengar radio, ternyata ada kabar kalau keluarga Fleming telah dibunuh oleh kelompok psikopat kanibal. Saat perjalanan pulang, Nohta juga menemukan ada jejak pembunuhan di hutan tepi ladang. Akhirnya Nohta telah tiba di rumah. Ternyata dia berburu barang-barang yang ditinggalkan di tempat perlindungan orang lain. Dia mendapatkan berbagai macam barang yang bagus. Ada beberapa rempah seperti paprika. Nohta juga mendapatkan pistol antik untuk Rainy. Karena berita keluarga Fleming, Hailey khawatir dengan keadaan Manny di luar sana. Ternyata Manny sedang asik mandi sungai. Lalu tiba-tiba dia menemukan ada cewek aduhai berenang di sana juga. Manny pun mengikutinya. Hari itu adalah upacara kedewasaan Dennis. Dia mengucapkan beberapa kata seperti sumpah atau sebagainya, lalu diakhiri dengan membakar tanaman yang busuk. Mereka bersantai dan menari di sana. Beberapa saat kemudian Manny tiba. Dia dimarahi oleh Nohta karena pulang terlambat dan tidak menghadiri upacara adiknya. Tapi Manny justru protes karena membakar tanaman padahal bisa membantu petani lain yang membutuhkan sebelum busuk. Hailey memperingatkan Manny kalau keadaan sangat berbahaya, mereka harus selalu waspada. Flashback masa kecil Manny, ternyata dia dirawat oleh pamannya karena Hailey bertugas di militer. Pagi itu Manny keluar rumah melalui pagar pembatas dan membobolnya. Ternyata dia pergi ke tepi sungai. Sembari mandi, dia berharap cewek itu datang lagi. Sepertinya Manny memiliki rasa padanya dan tangannya. Man, Ma,
Untung saja ibunya datang. Manny disuruh ikut Nohta dan Dennis pergi ke gudang untuk patroli, sedangkan Hailey, Rainy, dan Cookie berjaga di rumah. Gudang itu sangat sepi dan kotor. Dennis terkejut karena ada banyak genangan darah di sana. Lalu tiba-tiba mereka didatangi kelompok yang mengaku utusan dari serikat untuk membantu. Untung saja Nohta tidak bodoh. Dia mengatakan bahwa mereka pasti dari keluarga Fleming dan Weeks ago. Let's go. Modiar, Nohta dan anaknya menjarah barang bawaan musuh itu dengan berpencar. Dennis mencari dari mayat yang ada di pojok, akan tetapi ternyata ada yang masih hidup. Lalu untung saja Dennis masih selamat. Melihat itu, Manny sangat menyesal dan menyalahkan dirinya. Hailey juga berusaha melapor atas insiden itu, tetapi tak ada yang menjawab. 24, this is Freeman 1. The trade depot has been compromised. Your goddamn animals. Now pick up. Manny yang sedang menggalau sambil ngudut tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia mencari di sekitar pagar dan ternyata ada cewek yang dilihatnya kemarin. Please! Paginya, keluarga Freeman briefing kembali karena keadaan siaga tinggi akibat insiden kemarin. Manny dinasihati agar tetap fokus dan bertindak He's cepat. alive. Because you acted quick. You stepped up. Waduh, ternyata Manny menyekap cewek itu di lumbung padi. Dia berusaha menolongnya entah karena suka atau perasaan remaja puber. I need to check that laceration. Sure. I'll leave the stitches loose just in case. Just give me the gag. Hailey yang sedang berpatroli tiba-tiba seperti melihat seseorang tapi dia tak bisa menangkapnya. Dia meminta Cookie memeriksa CCTV di area selatan meski Cookie tak menjawab. Rain, where is your sister? No idea. She's in front of that chair. You get up top. Sedangkan Manny sedang sibuk membantu mengobati luka cewek idamannya sembari PDKT. Saat mau mencoba interogasi cewek itu, Hailey tiba-tiba menghubunginya dan meminta untuk berpatroli di area Tell selatan. me who you are and why you came here. Thorough? Boy, stop wasting time and get your ass down. Lalu saat makan malam, seperti biasa, pasti ada sesi laporan dan marah-marah. Yang lain mencoba bercanda, akan tetapi Hailey justru marah karena anaknya tak bisa merespon sesuai posisi tugas masing-masing. Padahal keadaan siaga tinggi. Bastards, but you wouldn't know, because none of you was in your position when I called. I think we should I think we should do shit. Bukan bermaksud jahat, sebagai seorang ibu dalam keadaan berbahaya, Hailey pasti mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Di sisi lain, Manny kembali berusaha mencari informasi dari cewek yang ditangkapnya. Awalnya memang menolak, tapi mereka mulai akrab ketika Manny menceritakan sedikit masa lalunya dan awal pertemuan mereka di sungai. Dan ternyata perempuan itu diperintah bibinya untuk menemui pemilik pertanian Freeman. Dan dia tak tahu kalau Manny adalah anggota keluarga itu. They're the only ones that could help. Who's your aunt? I was just thinking about how I'm gonna tell my mom. Sepertinya keadaan para petani menjadi sangat berbahaya di luar sana. Swim. I've been going there ever since. Saat pagi, Hailey mencari Manny di kamarnya tetapi tak ada. Saat bertanya ke Rainy, dia memberitahu kalau Manny ke lumbung untuk ngocok. Sedangkan di lumbung, Manny dan cewek itu sedang asik sendiri tanpa tahu yang akan terjadi. Lalu Say one more word. It'd be the last thing she hear. cewek itu diinterogasi oleh Hailey. Ternyata dia adalah seorang relawan dari pemerintah, tapi dia mencari keluarga Freeman atas perintah bibinya. Told to come here that the Freemans would help. Bullshit. You don't. Please, my aunt Augusta Taylor. She told me to find the Freemans.
Flashback tentang Augusta Taylor. Dia adalah teman Hailey meskipun mereka tidak terlalu akrab, tapi masih bisa saling mempercayai. After my last tour in Texas, your father's been a blessing. Because you don't know me. I came back from Ayah Hailey ternyata orang yang sangat berjasa atas pertanian di wilayah itu. Hailey pulang dari tugas untuk menjemput Manny. Karena mobil Hailey yang mogok, akhirnya dia numpang Augusta untuk ke rumah ayahnya tersebut. the white woman. Good Lord. Tak disangka ternyata ayahnya diserang oleh orang tak dikenal. Untung saja Manny masih selamat dan bersembunyi di lumbung. Felix. Kembali ke masa kini, Manny mencoba menghubungi Augusta berharap bisa menolong cewek itu. Sempat ada jaringan yang tersambung di radio, akan tetapi Augusta 24, do you copy? Augusta, No. Hailey datang setelah diberitahu Manny, tapi ternyata malah marah-marah. Dia tak percaya kalau ada yang menghubunginya di radio. Mereka pun bertengkar atas pendapat masing-masing. You know how to continue. It is my job to make sure you survive. She is lying. No, Ma, you're lying. You can't trust anyone else. This is your miserable life, no? Manny yang kesal memutuskan membawa kabur cewek itu untuk membantunya karena khawatir Hailey mengikutinya meski hal itu bisa saja jebakan. Take care of them. Yes, ma'am. Di sisi lain, ada yang aneh dengan CCTV di pagar pembatas. Nohta mulai memeriksa apa yang terjadi di pagar pembatas, sedangkan Hailey menemukan suatu gubuk kecil yang terlihat mencurigakan. Saat dicek ternyata waduh, ternyata itu adalah tempat mutilasi para psikopat kanibal. Berpindah ke Manny, dia memeriksa perkemahan cewek itu. Ternyata dia hanya dipancing agar keluarga Freeman terpecah. Tell your family they had my aunt, so you... Kembali ke Hailey, dia mulai memeriksa rumah di dekat gubuk. Suasana sangat sepi, sayangnya tak berjalan dengan lancar. Kembali ke Nohta, dia menemukan pagar yang dibobol dan seperti ada rusa. Tapi ternyata itu adalah kelompok psikopat kanibal yang menyamar. Rainy menemukan kelompok itu telah sampai ladang, sedangkan Nohta untung saja dia sadar dan menghabisi mereka sebelum dijadikan bahan mukbang. Rainy mulai menghabisi musuh dengan rivalnya. Karena dia terdesak, Nohta memintanya pergi ke persembunyian. Berpindah ke Hailey, ternyata dia ditahan bersama Augusta. Sempat mereka berbicara keadaan yang sedang terjadi. Akan tetapi saat psikopat kanibal datang, Nearby would check in. But you Before play, motherfucker, you gonna do something, then do it. Manny yang sudah tahu keadaan itu memutuskan pergi membantu yang lain. Sedangkan di rumah para psikopat sudah membobol masuk dan menggeledah rumah mereka. Help! Berpindah ke Hailey saat hendak dibawa. Melihat psikopat botak yang lengah, Hailey pun memitingnya sampai tidur nyenyak. Untungnya sebelum psikopat lainnya datang, Hailey berhasil meraih senjata milik psikopat botak. Lalu none of them harm your family. berpindah ke Nohta, dia bersiap untuk melawan para psikopat sendirian. Dengan skill kodam mamang hitman-nya, Nohta berhasil membunuh semua psikopat itu meski dia sekali tertembak. Rain, lights.
Di sisi lain, Hailey yang sudah lebih lembut mengizinkan ponakan Augusta ikut bersama mereka For pulang. everything. Grab them children, let's go. Karena terlalu banyak kehilangan darah, Nohta hampir kehilangan kesadaran. Manny menerobos masuk lewat pagar yang dibobol. Ternyata itu ulah Manny. We're gonna talk about this whole process later, right? Yes, ma'am. Mereka melawan musuh yang terus berdatangan di ladang. Berpindah ke Rainy, dia membiarkan para psikopat masuk ruang rahasia karena memang itu rencana mereka. Sedangkan Nohta bersembunyi untuk menyergap. Niat hati ingin menembak psikopat itu, tapi Dennis bisa dalam bahaya. Akan tetapi, saat psikopat perempuan ingin mengambil botol rempah-rempah, lalu... Fucking little fucker! Untung saja mereka berhasil membunuh semuanya. Beberapa saat kemudian, Manny datang dengan ponakan Augusta. Tapi Manny kembali lagi untuk membantu ibunya. Thank you. Hailey semakin terdesak. Dia kehabisan amunisi dan harus adu bacok dengan beberapa orang sekaligus. Untung saja masih sempat, jika tidak ibunya Manny akan tewas. Berakhir sudah masa-masa mencekam itu. Kini mereka beraktivitas seperti biasa dan ditambah beberapa anggota baru. Don't you grow up on me. Oh, that can lead to Nirvana. Pelajaran dari film ini adalah hidup itu tidak menentu. Lawan ketakutanmu, tapi jangan sampai engkau terbawa arus dan mencelakai diri. Film ini mendapatkan nilai IMDb 6,6. Menurut Sinema, pantas mendapat nilai 7,5. Terima kasih telah menonton. Jika suka, beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya. Capcus!